prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko. Perkembangan manajemen risiko terkini menurut ISO 31218, SNI 8615/2018, di mana itu terdiri dari 3, value creation and protection. Kemudian ini adalah proses yang mana tercermin pada klausul 6, dan kemudian framework pada klausul 5 yaitu leadership and commitment. Pada leadership and commitment ini diperlukan integrasi, desain, implementation, evaluation, dan improvement. Sedangkan pada value creation and protection, kita perlu melakukan integrasi. Kemudian yang kedua adalah struktur dan comprehensive, customized, inclusive, dynamic, best available information, human and culture factor, dan continual improvement. Sedangkan pada proses kita perlu melakukan suatu record dan reporting di mana scope, konteks, dan kriterianya, dan risk assessment-nya dimulai dengan risk identifikasi risiko, kemudian menganalisis risiko tersebut, kemudian melakukan evaluasi terhadap risiko tersebut. 5 hal penting di dalam ISO 31000/2018 ini adalah menyederhanakan bahasa dengan tujuan tertentu, kemudian adanya suatu kreasi dari nilai dan proteksi, di mana di sini menurut ISO 31000/2018, creation dan protection nilai ini sebagai tujuan utama dari manajemen risiko. Pekerjaan ke depan ini adalah mencapai tujuan dan standar meliputi 8 prinsip dalam perbaikan risk management dan proses. Prinsip ini didesain untuk membantu organisasi memperbaiki kinerjanya, meningkatkan inovasi, dan mendukung pencapaian tujuan. Managing risiko ini menciptakan memprotek nilai melalui integrasi manajemen risiko ke dalam suatu aktivitas organisasi dan pengambilan keputusan. Kemudian juga mengambil suatu struktur dan pendekatan yang komprehensif. Kemudian juga kita harus melakukan customize dari kebutuhan organisasi dan juga tujuan organisasi yang meliputi stakeholder perspektif. Kemudian yang kita harus perhatikan adalah being dynamic dan responsif terhadap perubahan organisasi, dan juga menggunakan informasi yang terbaik yang ada, kemudian juga mengambil suatu faktor budaya dan human factor ke dalam account, kemudian belajar dan beradaptasi terhadap continuous improvement. Prinsip manajemen risiko seperti tadi telah dikemukakan ada 8, jadi tidak perlu lagi diterangkan, yaitu adanya suatu integrasi, adanya suatu komprehensif dan terstruktur, penyesuaian, adanya suatu inklusif, dinamis, informasi yang terbaik yang tersedia, serta faktor manusia yang qualified, serta perbaikan yang sustainability. Nah, tadi telah dijelaskan bahwa prinsip manajemen risiko di sektor publik ini sesuai dengan SNI 8848 tahun 2019 dikatakan harus terintegrasi. Maksudnya di sini adalah manajemen risiko berkontribusi terhadap rencana strategis dari institusi, kemudian anggaran yang ada, pelaksanaannya, dan pelaporannya. Kemudian juga ada kebijakan formal yang menautkan antara manajemen risiko dengan sistem manajemen lainnya. Sedangkan terstruktur dan komprehensif, maksudnya di sini adalah penentuan sasaran yang smart dan
dan penuh tantangan. Kemudian adanya suatu proses bisnis untuk mencapai sasaran yang terpetakan dengan jelas. Kemudian disesuaikan, ada proses formal penentuan konteks internal dan eksternal termasuk pemetaan pemangku kepentingan, kemudian kerangka kerja dan proses manajemen risiko itu jalani sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Nah, kemudian inklusif maksudnya di sini adalah memperbaiki atau memiliki program yang terkait dengan pengkinian informasi, kebutuhan, dan harapan para pemangku kepentingan. Kemudian juga harus mempertimbangkan masukan para pemangku kepentingan. Sedangkan dinamis maksudnya di sini adalah adanya kajian berkala atas efektivitas kerangka kerja dan proses manajemen risiko. Kemudian mengenali emerging risiko-risiko yang muncul secara awal mungkin. Kemudian sedangkan yang dimaksud dengan informasi terbaik yang tersedia ini adalah pengkinian database. Jadi database-nya harus selalu diupdate. Kemudian peningkatan kecukupan dan kualitas informasi keputusan yang tepat yang diambil dan tepat sasaran. Kemudian faktor manusia dan budaya. Di sini harus adanya pembangunan dan pengembangan budaya yang sadar risiko. Kemudian juga harus pembangunan SDM yang memadai untuk penerapan risk management. Sedangkan continuous improvement ini adalah pengukuran dan peningkatan manajemen risiko secara berkala. Adanya suatu roadmap penerapan dari manajemen risiko. Nah, ini adalah contoh dari roadmap manajemen risiko. Saudara bisa baca sendiri bahwa ini tahapannya dimulai dari kegiatan, kemudian ada outputnya serta hasilnya. Contoh misalnya dalam membangun infrastruktur. Kegiatannya adalah membuat kebijakan manajemen risiko, membuat pedoman manajemen risiko, membuat prosedur dan manual manajemen risiko, dan membentuk unit manajemen risiko dan menentukan pengelola risiko pada satuan kerja operasional, membangun infrastruktur risiko. Sedangkan keluarannya adalah terbentuknya tata kelola manajemen risiko. Kemudian kejelasan peran dan tanggung jawab penerapan manajemen risiko pada lini pertama, lini kedua, dan lini ketiga. Hasilnya adalah kesiapan untuk implementasi manajemen risiko di seluruh organisasi. Nah, ini sedangkan membangun kapasitas, ini di dalam roadmap ini adalah pengarahan, membangun kapasitas pengarahan eksekutif bagi pimpinan organisasi mengenai tata kelola risiko, kemudian penyediaan pelatihan kompetensi manajemen risiko bagi pelaksana organisasi pada berbagai tingkatan, dapat dikoordinasikan oleh Human Resource Department, kemudian penyediaan pelatihan kompetensi manajemen risiko bagi pengawas internal, dapat dikoordinasikan oleh Human Resource Department. Kemudian pengembangan sistem informasi manajemen risiko. Pimpinan organisasi memahami tata kelola risiko. Kemudian pelaksanaan organisasi memiliki kompetensi memadai bidang manajemen organisasi. Kemudian keluaran berikutnya adalah pengawas internal memiliki kompetensi yang memadai bidang manajemen risiko dan sistem informasi manajemen risiko berfungsi dengan baik dan mendukung penerapan manajemen risiko secara keseluruhan. Hasilnya adalah implementasi manajemen risiko memberikan manfaat berdasarkan kebutuhan dan bukan semata-mata karena kepatuhan. Nah, mengintegrasikan manajemen risiko ini adalah integrasi manajemen risiko ke dalam proses perencanaan strategis dan penganggaran, kemudian integrasi manajemen risiko ke dalam proses bisnis utama organisasi, integrasi manajemen risiko ke dalam proses pengawasan internal, integrasi manajemen risiko ke dalam proses pengelolaan proyek, dan
Integrasi manajemen risiko ke dalam proses bisnis penunjang, misal teknologi informasi sumber daya manusia. Sedangkan keluarannya adalah perencanaan strategis berbasis risiko, penganggaran juga berbasis risiko, proses bisnis utama berbasis risiko, pengawasan internal berbasis risiko, proses pengelolaan proyeknya berbasis risiko, kemudian bisnis proses dan decision makingnya based on risiko. Kemudian untuk membangun budaya sadar risiko adalah asesmen budaya sadar risiko dan program pelatihan budaya risiko. Kemudian penerapan risiko merupakan bagian dari penilaian kinerja, sedangkan keluarannya adalah meningkatnya kesadaran bahwa risiko merupakan bagian tak terpisahkan dalam kehidupan organisasi dan juga perilaku organisasi dan individu yang positif terhadap risiko. Budaya Nah, ini yang tadi sudah saya jelaskan tentang leadership dan komitmen, di mana ini maksudnya adalah untuk membantu organisasi dalam mengintegrasikan risk management ke dalam aktiviti dan fungsi yang signifikan. Kemudian efektivitas dari risk management juga akan tergantung pada integrasinya ke dalam tata kelola dari organisasi, meliputi decision making. Kemudian ini juga memerlukan dukungan dari para stakeholder, terutama top management dan juga kerangka kerja pengembangan e-campusnya, integrasi, desain, implementing, evaluasi, dan perbaikan risk management dibandingkan dengan organisasi tersebut. Nah, ini adalah kepemimpinan dan komitmen di mana manajemen puncak dan badan pengawas di sini memungkinkan sebaiknya memastikan manajemen risiko terintegrasi pada semua aktivitas organisasi dan sebaiknya menunjukkan kepemimpinan dan komitmen dengan menyesuaikan dan mengimplementasikan semua komponen kerangka kerja, kemudian menerbitkan pernyataan atau kebijakan yang menetapkan pendekatan rencana atau arah tindakan manajemen risiko, memastikan sumber daya yang diperlukan dialokasikan untuk pengelolaan risiko, dan menetapkan kewenangan, tanggung jawab, akuntabilitas pada tingkat yang diperlukan dalam organisasi. Penerapan kerangka kerja risk management di sektor publik yaitu di sini adalah memetakan konteks eksternal dan internal secara metodis dan terukur sehingga organisasi dapat membuat kategori dan kriteria risiko yang sudah mempertimbangkan harapan dan tuntutan mereka. Kemudian juga menerapkan manajemen risiko sebagai bagian yang terpadu dari praktik tata kelola organisasi sehingga prinsip-prinsip tata kelola tertanam dalam penerapan manajemen risiko. Menerapkan manajemen risiko untuk mencapai sasaran jangka panjang, jangka pendek organisasi sehingga terkait dengan keberlanjutan organisasi dalam penciptaan dan perlindungan nilai mulai dari penetapan sasaran, formulasi strategi dan implementasinya, serta pengembangan proses bisnis untuk mencapai sasaran sampai pada pelaporan akuntabilitas organisasi. Kemudian membuat roadmap penerapan manajemen risiko yang secara eksplisit menggambarkan tahapan integrasi sistem manajemen risiko dengan sistem manajemen lainnya dalam organisasi. Kemudian yang dilakukan adalah penerapan komponen kerangka kerja implementasi pada organisasi sektor publik dilakukan dengan memastikan manajemen puncaknya sebagai pemimpin memiliki akuntabilitas dan tanggung jawab dalam menentukan arah dan sasaran penerapan risk management mulai dari pengolahan risiko strategis, operasional, dan kepatuhan secara terpadu. Mensosialisasikan peta jalan implementasi manajemen risiko secara efektif kepada seluruh tingkatan organisasi, terukur, dipantau, serta ditinjau ulang. Memantau dan mengkaji efektivitas implementasi
manajemen risiko dan dikaji ulang secara berkala agar organisasi mampu melakukan adaptasi yang diperlukan dalam meningkatkan probabilitas mencapai tujuan dan sasaran mereka. Memastikan model 3 lini pertahanan sesuai dengan kebutuhan. Agar implementasi itu manajemen risiko dalam suatu organisasi dapat berjalan efektif, maka top management harus melakukan pengembangan budaya sadar risiko, kemudian pembentukan struktur risk management dan penyelenggaraan proses manajemen risiko secara menyeluruh. Evaluasi yang dilakukan adalah mengevaluasi efektivitas penerapan risk management secara berkala teratur baik oleh penyedia jasa asuransi internal maupun independen eksternal. Mengevaluasi penerapan standar secara keseluruhan maupun terhadap masing-masing komponen pendukungnya. Menyampaikan hasil evaluasi untuk menjadi bahan tinjau ulang pimpinan dan manajemen puncak agar penerapan manajemen risiko tetap efektif, relevan, kontekstual, dan pengembangan situasi, tantangan, serta sasaran organisasi. SNI ISO 31000/2018 pasal 4.7.1 organisasi sebaiknya secara berkelanjutan memantau dan mengadaptasi kerangka kerja manajemen risiko untuk mengatasi perubahan eksternal dan internal. Dengan demikian organisasi dapat meningkatkan value-nya. Bagaimana menerapkan komponen framework perbaikan pada organisasi sektor publik? Penerapan komponen ini dilakukan dengan memastikan bahwa pimpinan dan manajemen puncak menggunakan hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas penerapan manajemen risiko. Kemudian juga memastikan pimpinan dan manajemen puncak memiliki program pengembangan maturitas penerapan manajemen risiko yang tervalidasi oleh pihak asuransi internal atau pihak asuransi independen eksternal.